Ya, teman-teman semuanya, pertama-tama selamat berpuasa ya. Mungkin ada yang mulai hari ini, mungkin ada yang sudah mulai kemarin. Semoga puasa kali ini kita lebih barokah dari yang sebelumnya. Dan puasa kali ini adalah puasa pertama saya yang eh, yang saya alami setelah saya mendapat beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan nasihat dari ulama itu bahwa untuk saya itu minimal satu hari harus 1 juz, itu minimal. Tapi ini nggak sama ya, jadi tidak boleh disamaratakan karena masing-masing dari kita berbeda. Tapi saya hanya merekomendasikan teman-teman untuk punya target yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi artinya kalau bisa satu harinya ini selama bulan puasa ini khusus baca Quran saja, itu harus ada targetnya. Tapi disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Mungkin ada yang 1 juz, mungkin ada yang bahkan yang 2 juz gitu, atau mungkin 1 halaman, atau mungkin 1 ayat. Jadi yang jelas masing-masing punya kondisi yang berbeda-beda, tapi targetkanlah itu. Paling enggak sebelum dan setelah sholat. Itu kan asik ya. Asik artinya baca Quran sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu. Kalau misalnya sholat sunat itu ya sudahlah, nggak ada tambahan baca Qurannya nggak apa-apa, tapi paling nggak itu, dan itu bisa ditargetkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi itu insya Allah manfaat karena Ustadz Nu'man juga pernah membahas tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa supaya ada dari keturunannya itu yang membacakan Al-Quran supaya nanti bisa mengajarkannya, terus supaya bisa mengajarkan hikmahnya, terus supaya bisa menyucikan diri. Tapi wayuzakihim terakhir. Tapi Allah menjawab doa itu di mana urutannya ditukar. Jadi membaca Quran, yatlu alaihim ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhum hikmah. Jadi setelah Al-Quran itu wa yuzakihim. Jadi Ustadz Nu'man kemarin saya sambil ada kegiatan. Biasanya kalau saya nyetir itu kadang-kadang sambil mendengarkan, mengulang-ulang ya apa yang pernah Ustadz Nu'man sampaikan. Jadi kemarin itu saya mendengarin parenting, Al-Baqarah juga sebenarnya, parenting, yang di situ judulnya itu concern parents ya. Jadi orang tua yang punya concern terhadap anak-anaknya. Jadi itu concernnya adalah mereka itu akan beriman kepada siapa atau kepada apa. Setelah am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi concernnya orang tua itu ini Yakub ya, tentang Israel, anak-anaknya nanti akan menyembah apa. Nah tentunya kita sudah tahu di Al-Quran jawabannya adalah menyembah Allah Tuhan yang satu. Jadi concernnya sudah terjawab. Tapi kembali lagi ke yang tadi, bahwa Al-Quran itu ketika dibaca, itu sudah cukup untuk menyucikan diri kita atau diri yang mendengarkan. Itu adalah salah satu mukjizatnya Al-Quran, dasarnya Al-Quran. Terus dari situlah kita bisa belajar seperti insya Allah hari ini kita akan belajar bersama, terus juga mengambil hikmahnya. Terus menjawab request dari Mbak Nur Aziza tadi, ya, komunitas Uman Alihan, alhamdulillah ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua komunitas, tapi menariknya adalah di masa pandemi. Jadi makanya acara-acara yang bersifat online ini jadi kita giatkan karena agak tidak bisa seperti yang sebelum-sebelumnya mendatangkan atau mengorganize atau kegiatan yang bersifat event management karena kedatangan atau kehadiran Ustadz Nu'man Ali Khan di Indonesia atau di Jakarta. Nah itu kita tidak melakukan itu karena situasinya. Ya kita memperbanyak acara-acara atau kegiatan yang sifatnya online. Nah, senada dengan Mbak Nur Aziza, saya juga mengencourage teman-teman untuk juga bisa berkontribusi. Tahun lalu kita sudah mengadakan ini, alhamdulillah setiap harinya tidak pernah bolong ya, alhamdulillah. Itu juga bagian dari
nikmat Allah juga kepada kita dan kepada komunitas. Nah, tahun ini insya Allah juga seperti itu, tapi sedikit kita agak tingkatkan dikit atau kita bikin beda gitu. Artinya 1 bulan kan ada 30 hari atau nanti terserah ya, kita belum tahu apakah nanti 29 hari atau 30 hari, tapi alangkah menariknya kalau setiap harinya itu kita baca sesuai juz masing-masing. Jadi hari pertama puasa juz 1, hari kedua puasa juz 2, hari ketiga puasa juz 3, dan seterusnya. Tapi tentu saja tidak harus seperti itu ketika kita memang belum siap 100%. Setidaknya kita sudah memulainya. Artinya supaya tidak nanti kalau pemilihannya itu terserah masing-masing, itu kadang-kadang suka terjadi ayat yang sama, surat yang sama, ayat yang sama. Walaupun ketika yang menyajikan berbeda, tetap nuansanya, rasanya berbeda, cita rasanya juga tidak sama, terus poin-poin pengalaman pribadi terkait ayat itu juga tidak sama. Itu it's okay gitu. Tapi ini kita coba agak sedikit lebih ada modifikasi, tapi sekali lagi tidak harus bahwa hari ketiga adalah juz 3, hari ke-10 adalah juz 10, tidak harus. Jadi yang teman-teman siap aja supaya kita bisa belajar bersama dan sama-sama berkontribusi. Jadi sifatnya partisipatif. Saya kira itu sedikit intro karena tadi diminta oleh Mbak Nur Azizah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan juz 1. Jadi ini bukan juz 1 secara keseluruhan, tapi bagian akhir dari juz 1 insya Allah. Saya mohon izin share screen ya. Ini sudah, mohon maaf Mbak Nur Aziza, apakah sudah terlihat? Sudah jelas Pak. Tapi belum ini ya? Tapi belum ke slideshow-nya. Kalau sekarang gimana? Sekarang sudah. Alhamdulillah. Kita mulai ya teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insya Allah yang akan kita bahas itu ada kalau di Mushaf Madinah, mungkin teman-teman bisa membuka kalau sudah siap Al-Qur'annya, atau di Quran Android juga ada, atau Quran yang lain, itu di halaman terakhir. Jadi insya Allah yang akan kita bahas adalah halaman terakhir dari juz 1. Jadi mulai dari ayat 135 sampai dengan 141. Ini kita baca dulu ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Jadi kita insya Allah mulai dari ayat 135 dulu. Yang pertama, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini kalau ada tanda-tanda wakaf ini saya cek karena beda-beda ya. Jadi versi Quran Kemenak, versi Quran Mushaf Madinah beda. Tapi kalau yang ada tanda ini, insya Allah kalau tidak salah itu yang saya kasih tanda itu yang sama. Jadi kadang-kadang ada yang jaiz gitu, ada yang wakaf aula. Di Quran yang lain itu misalnya malah jaiz boleh. Yang di versi Quran yang lain itu lebih utama kalau wakaf atau berhenti. Kadang-kadang malah ada yang kebalikan. Ya, wakaf aula yang satu wasol aula, malah yang lebih utama adalah diwasolkan atau diteruskan. Jadi kadang ada beda-beda. Jadi kalau yang kira-kira sama antara beberapa Quran itu saya beri di sini supaya bisa menjadi tanda wakaf untuk kita simak juga. Nah sekarang kalau dilihat perkataannya seperti apa, waqalu dan mereka itu dan huruf ataf dan mereka qalu. Kalau qala berarti yang berkata satu orang gitu kan, dia berkata, tapi kalau qalu berarti mereka yang berkata. Mereka di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani Madinah saat itu, karena Al-Baqarah adalah Madaniyah. Mereka berkata, kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah saat itu, mereka berkata, kunu, jadilah kalian hudan Yahudi atau Nasoro Nasrani tahtadu. Niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Qul, ini Rasulullah diminta oleh Allah untuk menjawab, katakanlah Muhammad, bal, tapi millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifah, lurus keadaannya. Wama, dan tidaklah karena dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi min atau mina termasuk golongan al-musyrikin, orang-orang musyrikin. Nah, ayat ini kalau di khusus ayat 135 ini kalau kita analisis itu ada dua bagian. Yang pertama adalah audacity dan yang kedua adalah response to audacity. Jadi bagian waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu itu yang audacity. Lalu responsnya adalah qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah, sekarang kita bahas yang bagian audacity-nya. Jadi audacity ini artinya keberanian. Kalau beranian aja masih positif ya. Tapi ini lebih ke arah kekurang ajaran atau kelancangan atau kegalakan atau lancang atau kekurang ajaran. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah saat itu mengatakan, jadilah kalian penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Jadi ini dikomentari oleh Ustaz Toman sebagai sebuah audacity, sebuah kekurang ajaran. Qalu itu fi'il madhi, bentuk lampau, biwawu al jamaah. Jadi wawunya di akhir qalu itu kan ada wawu, itu menunjukkan jamaah artinya mereka ya lebih dari 3 orang. Kalau pluralnya rata-rata bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan 2 orang atau lebih, tapi kalau bahasa Arab kita semua mungkin sudah tahu, yang ikut film juga pasti sudah tahu itu untuk 3 orang atau lebih. Kunu itu fi'il amr, jadilah gitu ya kalian penganut, wawunya juga jamaah. Kunu itu berarti kalian yang artinya yang diajak bicara adalah orang yang bukan ghaib, yang hadir gitu, terus 3 orang atau lebih. Terus tahtadu fi'il mudhari, ini menarik ini. 3 kata fi'ilnya beda-beda. Yang satu madhi, yang satu amr, yang satu fi'il mudhari. Wawunya juga jamaah. Nah, ini sedikit tentang dikit itu sebenarnya kalau fi'il mudhari itu kan tahtaduna gitu kan.
seharusnya gitu. Tapi tahtadu di sini kenapa nggak ada nun? Itu karena dia majzum karena dia adalah jawabul amr. Jadi amarnya itu, perintahnya itu yang tadi itu, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, itu fi'il amarnya atau perintahnya. Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, itu kan imperatif kan. Lalu jawabul amarnya adalah jika dan hanya jika kalian menjadi Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Itulah kekurang ajarannya di situ letaknya. Jadi seakan-akan yang bisa membuat kita mendapat petunjuk adalah kalau kita menjadi Yahudi atau Nasrani. Itu kata mereka ya. Mereka artinya Yahudi Nasrani di zaman Madinah dulu. Ya, jadi di sini memang majzum, jadi tahtadu tidak pakai na. Jadi ada hadaf nun, ada nunnya disembunyikan. Atau sifatnya hadaf. Nanti akan kita bahas, cukup menarik nanti Hamidudin Farohi itu merekomendasikan bahwa hadaf itu jangan kebanyakan, dikit-dikit hadaf gitu. Kalau bisa dihindarkan ada hadaf. Tapi kalau ini memang dari kitab i'rab juga seperti ini. Nah, kalau contohnya kalau fi'il mudhari yang nunnya tidak hadaf itu ada di Al-Baqarah ayat 53, itu tahtadun ya, ada kata tahtadun di situ tuh fi'il mudhari yang itu subutan nun, jadi nunnya tidak disembunyikan. Nah, ini yang menarik, kekurang ajaran ini adalah kekurang ajaran yang terulang, karena sebelumnya sudah ada kekurang ajaran sebelumnya juga. Ini kan kita membahas ayat 135. Jadi di ayat 111, 24 ayat sebelumnya itu juga sudah ada kekurang ajaran mereka ya. Mereka ini Yahudi dan Nasrani di zaman Madinah dulu. Jadi di ayat Al-Baqarah 111 itu ada ayat waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka Yahudi dan Nasrani zaman Madinah itu berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Jadi poinnya sama, kira-kira temanya, topiknya sama dengan yang ayat yang sekarang kita bahas 135. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Nah, sekarang kita bahas respons dari Rasulullah SAW terhadap kekurang ajaran itu. Ini ada yang pertama adalah yang terkait kalau kita mempelajari atau membahas ayat ini dengan hadaf dan tanpa hadaf. Nah, kalau yang pertama ini qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah Rasulullah diminta oleh Allah untuk mengatakan ini atau untuk menjawabnya. Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus keadaannya. Jadi di sini ada kita lihat di i'rabnya itu millata maf'ul bih mansub wa alamat. Jadi nasabnya itu fathah, fi'ilnya mahdhuf, takdiruhu bal nattabi'u. Jadi ada kata nattabi'u atau artinya kami mengikuti millata Ibrahim. Jadi di salah satu kitab i'rab itu disebutkan ada beberapa sih. Jadi ada setidaknya dua yang sudah saya teliti, itu memang di situ ada hadaf nattabi'u. Jadi fi'ilnya tersembunyi, fi'ilnya tidak ditampakkan. Jadi ada fi'il nattabi'u yang tidak ditampakkan. Sehingga qul bal millata Ibrahim hanifa itu di Al-Qur'annya, tapi kalau hadafnya ikut dibaca itu qul bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa. Tapi ini tersembunyi. Nah, Hamidudin Farohi menyatakan bahwa kalau bisa sih dihindari hadaf itu sebanyak mungkin. Jadi tanpa hadaf. Jadi qul bal tetap ya millata Ibrahim hanif. Tetapi agama Ibrahim itu lurus keadaannya. Nah, terus berikutnya ini kata yang menarik di qul bal millata Ibrahim hanifa adalah kata hanifa, bukan hanif. Di sini ada Bang Hanif nggak ya? Jadi ini jadi ingat Bang Hanif. Hanifa bukan hanif di ayat ini. Ini artinya hanifa itu artinya adalah ketika when you divert from the road anybody takes, jadi beda sendiri. Jadi orang-orang mengerjakan A, kita mengerjakan B. Dan ini adalah merupakan deskripsi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beda. Nabi Ibrahim mengambil
jalur atau mengambil jalan yang berbeda. Ketika orang-orang yang lain di zaman itu menyembah berhala, Nabi Ibrahim alaihissalam beda sendiri. Jadi menyembahnya hanya Allah saja. Nah, hanifan itu menurut Ustaz Nu'man dan menurut juga kitab-kitab I'rab ya, itu hal, jadi keadaan. Jadi bukan sifat, berarti bukan sifat. Dan itu hal keadaannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan hanif. Nah, mengapa ini penting untuk mempelajari perbedaan antara hanifa atau hanifan dengan hanif? Karena kalau hanif itu potensial, sifatnya punya potensial. Artinya tidak selalu muncul. Tapi kalau hanifan itu adalah sebuah hal atau keadaan atau state, dan itu adalah active state. Jadi kalau hanif itu manusia yang bijaksana yang dia berpotensi untuk menjadi atau menampakkan kebijaksanaannya. Tapi kalau active state itu berarti dalam keadaan bijaksana. Manusia itu sedang dalam keadaan bijaksana. Jadi agama Ibrahim ini artinya adalah bukan potensial tapi active state. Jadi memang benar-benar agama Ibrahim. Nah, ini bedanya antara hanifan dan hanif. Nah, selanjutnya kita bisa lebih memahami hanifan itu insya Allah secara lebih lebih enak dipahaminya. Jadi Nabi kan waktu itu ada sesembahan ya. Dan Nabi Ibrahim mengambil jalan yang berbeda sendiri gitu. Karena hanya menyembah Allah saja, bukan menyembah sesembahan yang lain, patung-patung dan sebagainya. Dan sesembahan itu bisa, atau idols itu bisa sesuatu yang memang terbuat dari batu, marble dan sebagainya. Sesembahan itu juga bisa societal pressure. Jadi ketika kita menduduki jabatan tertentu atau posisi tertentu, lalu ada tekanan yang datang kepada kita, harus begini, harus begitu, maka itu termasuk sesembahan, bisa termasuk sesembahan, atau fake standards, atau standar-standar yang dibuat-buat dan sebagainya untuk menghalangi seseorang atau untuk menjegal seseorang, itu termasuk idols. Terus Ustaz Toman menyebutkan konsumerisme itu juga bisa menjadi idol. Jadi pengennya nonton, pengennya main game, pengennya kuliner tanpa henti gitu, tanpa batas, terus musik yang kelewatan gitu, terus tidak peduli lagi dengan syairnya dan sebagainya, itu bisa menjadi idols, sembahan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam broke all the idols. Jadi beliau seperti yang dinyatakan dalam ayat Umakana minal musyrikin, beliau tidak termasuk golongan musyrik atau tidak pernah termasuk golongan musyrik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah terbukti tidak menyembah sesembahan apapun. Jadi idols, sesembahan yang terbuat dari batu, patung dan sebagainya, beliau juga enggak. Bahkan kecintaan terhadap anak laki-lakinya juga enggak, gitu kan. Ya, ini kita peringati setiap Idul Adha. Lalu kecintaan terhadap tubuhnya sendiri juga Nabi Ibrahim juga enggak gitu. Karena beliau ikhlas untuk masuk ke dalam api itu. Jadi itulah luar biasanya Nabi Ibrahim yang mematahkan semua idol. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah untuk Yahudi dan Nasrani zaman Madinah itu adalah bahwa having a label doesn't make them from the people of Ibrahim. Mereka kan sangat bangga gitu, sangat puas, pokoknya ini dipegang teguh, terus di mana-mana disebut-sebutkan, terus memandang rendah kaum yang lain. Jadi selain mereka itu kayaknya bukan kualitasnya kelas B atau kelas C, mereka kelas A lah. Mungkin teman-teman masih ingat yang pernah membaca atau pernah mendengarkan, Ustaz Nu'man pernah ketemu dengan seorang one of the Jews gitu, yang terbuka untuk diskusi di sebuah tempat. Lalu di tempat itu sebenarnya ada kursi yang lain, lalu ada Jews yang lain yang datang, terus dia ngobrol dengan Jews yang sebenarnya sedang ngobrol dengan Ustaz Nu'man, tanpa salaman, bahkan tanpa memandang Ustaz Nu'man sedikit pun, karena yaitu mereka they have a lot of pride in them.
Akhirnya kan Ustadz Nu'man tahu itu setelah dijelaskan oleh temannya yang diskusi, temannya Yahudi yang diskusi dengan Ustadz Nu'man itu, yang mengatakan ya seperti itu memang, ya, memang seperti itu, gitu. Orang-orangnya memang seperti itu. Bahkan the Jews yang diskusi dengan Ustadz Nu'man itu sampai-sampai dia harus kehilangan funding dari sebuah source of funding gitu, hanya gara-gara ya diskusi dengan Ustadz Nu'man atau gara-gara mengikuti sebuah seminar yang itu membahas tentang keislaman, itu langsung fundingnya dicabut. Jadi itu sampai segitunya gitu. They proud of themselves. Terus pelajaran apa yang bisa dipetik oleh kita sebagai Muslim? Jadi kita ketika KTP kita tertulis di situ agamanya Islam, tidak berarti kita bisa enjoy dengan milad Ibrahim. Artinya agama Ibrahim ini sesuatu yang harus kita buktikan, nanti akan kita bahas pada saat kita membahas Sibghotullah. Itu akan seperti apa. Jadi harusnya kalau di KTP-nya tertulis agamanya Islam, nah itu sangat penting atau sangat perlu untuk nanti kita sama-sama belajar dari ayat yang nanti akan kita bahas, yaitu yang Sibghotullah. Lalu ada pelajaran khusus yang juga bisa kita petik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah menjadi seorang yang musyrik. Karena kalau di cerita-cerita di zaman kita masih kecil dulu, zaman saya dulu SD, itu kan cerita-cerita yang saya dapatkan adalah Nabi Ibrahim itu melihat bintang, melihat matahari, terus ini aku sembah gitu kan. Nah itu seakan-akan Nabi Ibrahim pernah musyrik gitu, karena pernah menyembah bintang atau pernah menyembah matahari. Gitu. Padahal jelas-jelas di Al-Quran dinyatakan bahwa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan musyrikin, dan dia tidak pernah termasuk golongan musyrikin. Di ayat ke-76 dari surat Al-An'am, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini salah satu ayat yang merupakan favoritnya salah satu guru Ustadz Nu'man yang ada di London itu. Itu la uhibbul afilin itu ayat favorit beliau. Maka ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu lenyap, Nabi Ibrahim berkata lagi, aku tidak suka kepada yang lenyap. Al-An'am 76. Lalu di Al-An'am ayat berikutnya, falamma ra'al qamara bazigham qala hadza rabbi falamma afala qala illam yahdini rabbi la'akunanna minal qaumiz dhallin. Maka lalu ketika Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bulan itu lenyap, Nabi Ibrahim berkata lagi, sungguh jika Tuhanku tidak memberi padaku, pastilah aku termasuk golongan orang-orang yang sesat. Lalu di ayat berikutnya, falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Lalu ketika dia melihat matahari terbit, Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sungguh aku berpasti dari apa yang kalian persekutukan. Nah, Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu ya kita tahu ini logika sederhana gitu. Seorang nabi, masa sih seorang nabi itu tidak tahu bahwa matahari itu akan terbenam? Setiap harinya kan kita menyaksikan matahari terbenam. Bahkan orang-orang yang suka liburan, misalnya di Bali gitu kan, suka mengabadikan foto atau mengkhususkan diri untuk melihat sunset. Semua orang tahu kan. Dan seorang nabi tidak mungkin tidak tahu. Apalagi dia termasuk the smartest man that ever lived in this planet. Gitu. Jadi nggak mungkin lah Nabi Ibrahim nggak tahu. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa Nabi Ibrahim mengatakan inilah Tuhan. Itu sebenarnya he is making a point to the people around him. He is demonstrating the silliness of this book. Jadi ada kedunguan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, karena itu tadi
mereka menyembah sesuatu yang hilang. Dan la uhibbul afilin, aku tidak suka sesuatu yang terbenam. Jadi Nabi Ibrahim terbukti bahwa tidak pernah beliau menjadi seorang yang wa maka minal musyrikin, itu ma itu haruf nafi, ya nafi menafikan, jadi artinya tidak, ya tidak pernah. Terus karena fi'il madhi, ya kalau fi'il madhi kan tidak pernah sama sekali berarti. Jadi he was never a musyrik. Nah, ini ada tambahan apa yang bisa kita pelajari dari ayat 145 dari kata qul di situ. Jadi qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kata qul itu adalah untuk Rasulullah SAW. Jadi qul itu fi'il amr, wal fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Anta kan satu orang aja. Jadi kamu satu orang. Apa namanya singular ya, mufrad. Singular. Jadi apa poinnya dengan apa yang bisa kita pelajari dengan kata qul ini, bahwa the actual ambassador of the religion of Ibrahim is Rasulullah SAW. Jadi duta yang meneruskan ajaran agama Ibrahim adalah Rasulullah SAW. Dan ini menariknya adalah qul ini disambung dengan qulu di ayat berikutnya. Ya, qulu amanna billah dan seterusnya. Di sini digunakan kata qulu. Nah, qulu itu artinya kita sebagai muslim yang mengatakannya, bukan Rasulullah lagi. Jadi qulu ini fi'il amr yang wawunya wawu al jamaah gitu kan. Jadi kan qulu gitu, kita semua. Nah, lanjutannya adalah pelajaran yang bisa kita petik dari kunu hudan au nasoro. Nah, ini yang menarik yang ada di flyer ya. Agama Ibrahim itu apa sebenarnya? Judaism atau Christianity? Nah, argumentasi yang ada di Ali Imran ayat 65, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzila Taurah wal Injil illa min ba'di afala taqilun. Wahai kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim atau mengklaim bahwa ini adalah agama Ibrahim, Taurat, Injil gitu. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Afala taqilun, apakah kalian tidak mengerti? Jadi kita kembali lagi ke yang tadi amarnya adalah jadilah Yahudi atau Nasrani. Jawabul amr, agama Ibrahim adalah agama ayahku. Dan jawabannya adalah the religion of Ibrahim is Islam. Dari mana kita tahu ya? Contohnya di Al-Hajj ayat 28, millata abikum Ibrahimah huwa sammakumul muslimin min qabl. Itulah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Jadi the actual heir of millata Ibrahim is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pewaris dari agama Ibrahim adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang juga menarik adalah ini tadi sudah kita bahas, tapi ada tambahnya karena kemarin ada case menarik dari seorang, kalau nggak salah beliau dulu kader militan dari sebuah organisasi gitu, dididik khusus sebagai calon pemimpin dari organisasi keislaman, tapi akhirnya beliau murtad gitu. Terus, nah ini bukan ghibah insya Allah, karena ini adalah undangan. Jadi kalau beliau mendengarkan ini, berkesempatan mendengarkan ini atau mendapatkan tautan ini dari siapapun gitu, ya kita atau saya pribadi mengundang beliau supaya memperhatikan lagi nama last name-nya beliau. Nah, last name-nya beliau kan Ibrahim. Jadi beliau juga tahu persis lah, karena sudah pernah belajar agama, apalagi masuk ke istilahnya jalur Kopassus sama Kostratnya organisasi keagamaan itu. Mohon dipertimbangkan lagi nama last name-nya Anda gitu, secara cermat. Anda pasti tahu last name itu artinya apa dan agama Ibrahim seperti apa, dan kami mengundang Anda untuk kembali ke Islam, kembali memeluk Islam, karena belum ada kata terlambat ketika nyawa masih dikandung badan, insya Allah. Lalu tambahan pelajaran lagi adalah dari kata wa makana minal musyrikin. Apakah Jews and Christians itu musyrik? Jadi ini kan kita mempelajari Al-Baqarah, berarti Al-Baqarah itu Madaniyah, turunnya di Madinah. Yang jelas ini bukan musyrikin Mekah. Kalau Mekah itu enak pemahamannya kan. Ya, mereka menyembah idols atau patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah kan. Jadi itu sudah jelas musyriknya. Tapi kenapa kok disebut kan tadi ayatnya wa makana minal musyrikin gitu kan. Jadi kenapa kok
Terus kenapa digunakan kata itu? Wa makana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Apakah berarti Yahudi dan Kristen Madinah saat itu musyrik? Padahal banyak di antara mereka itu yang hanya menyembah satu Tuhan. Tapi kok disebut musyrik? Nah, ini yang dijelaskan oleh Ustadz Nu'man. Yang membuat mereka musyrik adalah kebanggaan mereka, ethnic pride mereka, keras kepalanya mereka, yang itu lebih hebat atau lebih dijunjung tinggi daripada keberserahan diri atau kepasrahan diri mereka kepada agamanya Allah. Jadi itulah yang membuat mereka musyrik, karena mereka menyembah yang selain Allah, yaitu utamanya adalah kebanggaan mereka terhadap etnis mereka. Seperti tadi yang sudah pelajari sebelumnya tentang cerita Ustadz Nu'man yang ketemu Jus tadi itu kan bahwa kebanggaannya luar biasa, sampai saking bangganya, saking tingginya mereka terhadap etnis mereka, itu sampai padahal ya itu di depannya Ustadz Nu'man kan, tapi salaman ya enggak, melirik Ustadz Nu'man aja juga enggak gitu. Padahal ya seperti itulah, ya itulah kebanggaan mereka yang terlalu tinggi pada diri mereka sendiri. Ini kitab I'rab tadi yang saya sebutkan, kita lewati aja karena kita nggak membahas ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Kita lihat dulu artinya satu-satu. Qulu, katakanlah, ini sekarang kita sebagai muslim yang diminta mengatakannya. Amanna, kami beriman. Jadi klop antara qulu karena ini wawu al-jamaah, terus amanna, kami beriman. Terus kepada Allah billah, wama, dan kepada apa unzila yang diturunkan ilaina, kepada kami. Wama dan kepada apa unzila yang diturunkan ila, kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, wa Yaqub, Nabi Yaqub, dan wal asbab, dan anak cucunya. Wama, dan kepada apa utia yang diberikan kepada Musa, Nabi Musa, wa Isa, Nabi Isa, wama, dan serta kepada apa utia yang diberikan kepada an-nabiyuna, nabi-nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La, tidaklah nufarriqu, kami membeda-bedakan, baina ahadin, seorang pun minhum, di antara mereka, wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, muslimun, berserah diri. Nah, poin-poin apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Dari qul menjadi qulu. Ini poinnya adalah kita sekarang taking responsibility sebagai muslim. Karena Rasulullah SAW tidak akan selalu bisa berbicara mewakili kita. Jadi kita yang harus mengambil tanggung jawab. Kita yang harus juga berbicara. Kita juga harus menjadi duta besar dari agama yang Millata Ibrahim itu sekarang. Lalu yang kita bisa pelajari selanjutnya adalah iman kepada Allah. Lalu kan tadi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jadi langsung amanna billah, iman kepada Allah, wa ma unzila ilaina. Jadi langsung kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, pada Rasulullah SAW, yang akhirnya turun-temurun akhirnya kepada kita. Jadi iman kepada Allah itu, iman kepada Allah saja itu sudah tidak mungkin lagi tanpa iman juga kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Yang kita pelajari saat ini terutama yaitu Al-Quran. Dan juga iman kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Quran, termasuk kepada yang pernah diturunkan atau diberikan sebelum Rasulullah SAW. Ini sempat membuat saya tertarik untuk meneliti, dan akhirnya alhamdulillah ketemu hadisnya di kitab Musnad Ahmad. Itu ada hadis fakam al-mursaluna ya Rasulullah. Itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, qala salasumi'atin wa khamsata asyar jamman ghafiron. Kita juga percaya dengan yang diturunkan diberikan pada 315 Rasul itu. Jadi hadis itu artinya Rasulullah menjawab ketika ditanya berapakah jumlah Rasul itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salasumi'atin wa khamsata asyar. Jadi 315 zaman wafiro, jumlah yang banyak, kata Rasulullah. Jadi kita juga percaya dengan yang diturunkan diberikan kepada 315
Rasul itu, yang jumlahnya banyak itu. Kalau kita dapat, jadi artinya kita juga percaya, karena ini bagian dari qulu amanah billahi wa ma unzila ilaina. Ustaz Numan menyebutkan kita harus percaya kepada itu, apakah kita kenal mereka atau tidak. Ya kan kita tidak kenal dengan yang 315 ini satu persatu. Nah, terus yang juga kita bisa pelajari dari ayat itu adalah walaupun sudah disebutkan asbat tadi di sini ya. Nah, ini dan anak cucunya, asbat itu anak cucunya. Jadi anak cucunya ya termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa sebenarnya. Tapi ini single out. Nabi Musa dan Nabi Isa single out. Walaupun sudah disebutkan di asbat itu. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa adalah anak cucu. Artinya sudah masuk ke situ mestinya. Tapi tetap disebutkan lagi, itu hikmahnya adalah memang karena ada great milestones in the legacy. Jadi karena diturunkan Taurat dan Injil di beginning and the end of the law of the Israelite. Di awal dan di akhir dari hukum Israiliyat. Kalau bahasa Indonesia Israiliyat, kalau bahasa Inggrisnya Israelite. Israelite. Nah, terus poin-poin yang berikutnya adalah yang menarik, dan saya pernah punya masalah dengan ini. Artinya masalahnya itu ada di saya, bukan di Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya sudah pasti sempurna, tapi yang enggak sempurna adalah pemahaman saya. Karena saya juga pernah bertanya-tanya tentang hal ini. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, Rasul yang satu dengan yang lain. Padahal kalau di juz 3 ya, di juz 3 awal, itu kan ada tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya kan? Ada yang diberikan fadilah antara yang satu dengan yang lain. Ini pasti menimbulkan pertanyaan. Tapi alhamdulillah Ustaz Numan menjelaskan dengan luar biasa. Jadi yang pertama adalah siapa dulu yang ngomong. Gitu. Kalau la nufarriqu baina ahadim minhum, itu yang ngomong kita. Kita tidak membeda-bedakan Rasul yang satu dengan yang lain. Kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin. Tapi yang ngomong tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, itu yang ngomong adalah Allah, ya kan. Jadi Allah itu ya mau apa aja, mau berbuat apa aja ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang maha segalanya, maha kuasa atas segalanya. Jadi beda banget antara Rob yang bicara dengan kita sebagai Muslim, kita sebagai mukmin, kita sebagai ab itu bicara. Jauh beda. Jadi Allah berhak untuk memberikan fadilah pada Rasul yang satu dengan yang lain. Terus itu yang pertama, perbedaan yang pertama. Terus yang kedua adalah ini beda antara tafrik dan tafdil. Jadi tidak ada hubungannya dengan preferensi. La nufarriqu baina ahadim minhum, itu tafrik. Sedangkan tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, itu adalah tafdil. Jadi beda antara tafrik dan tafdil. Kalau tafrik itu kata Ustaz Numan, ini this is messenger, this is not, ini sih Rasul, ini enggak. Kita enggak melakukan itu. Kita tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang mereka Rasul, kita percaya. Yang tadi itu 315 itu kalau kita kenal masing-masingnya kita percaya. Tapi mereka lah yang melakukan itu, ya kan? Artinya mereka ini Yahudi, Nasrani, zaman Madinah itu mereka lah yang melakukan tafrik itu. Karena kan mereka yang tadi itu ya tetap terkait tersambung dengan betapa bangganya mereka, pride of their ethnic gitu ya. Etnis mereka ini etnis yang paling unggul, maka mereka melakukan tafrik itu. Oh, kalau rasul-rasulnya di jalur Nabi Ishak itu ya rasul, tapi kalau yang di jalur sebelah gitu, itu kan dari anak haram gitu kan. Mereka menganggapnya kan seperti itu. Jadi artinya Rasulullah ini ya tidak dianggap oleh mereka sama sekali. Jadi itulah yang mereka lakukan. Maka ini ayat ini powerful sekali ya, luar biasa sekali karena mereka lah yang melakukan tafrik, bukan kita. Tidak lantas ya kita tidak lantas karena kita adalah umat di jalur Nabi Ismail alaihissalam, maka yang dari jalur Nabi Ishak tidak kita anggap kan. Jadi kita ini tidak melakukan tafrik. Terus panahnu lahu muslimun. Ya, poin berikutnya adalah ayat ini kayak macam tusukan gitu ya, bahwa Yahudi Nasrani Madinah saat itu mereka mereka not in submission. Jadi mereka tidak berserah diri. Dan ini adalah untuk yang kedua kalinya
wa nahnu lahu muslimun itu muncul di Al-Baqarah 134 yang kita bahas saat ini adalah tentang Muslim Madinah gitu. Terus yang sebelumnya di ayat 133 itu juga ada wa nahnu lahu muslimun, tapi ini terkait dengan namanya Nabi Yakub alaihissalam yang am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala ibadihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub menjelang ajalnya itu terus bertanya siapa yang akan disembah gitu. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan ayahmu, Tuhan terus disebutkan Ismail wa Ishaq ilaha wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun gitu. Jadi kata Ustadz Oman, cara Allah takes that ethnic pride away is amazing. Jadi yang aslinya mereka itu mereka tidak punya kebanggaan terhadap ethnic pride. Ya. Mereka kan Muslim, mereka berserah diri aslinya ya. Aslinya seperti yang ada di Al-Quran di Al-Baqarah 133 itu. Dan ethnic pride mereka itu diganti dengan Ibrahimic pride. Ya milata Ibrahimit tadi. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, tapi kok kayaknya masih ada kontradiksi antara apa yang kita terima, ayat-ayat yang kita pelajari dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tapi sebenarnya tidak ada kontradiksi itu. Selalu pesannya adalah sama. Pesannya adalah pesan dari Allah yang murni. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah mereka, bukan karena ulah para nabi atau para rasul itu. Jadi kita tidak bisa menuduh rasul-rasul itu membawa sesuatu yang berbeda, karena itu sama. Temanya adalah tema ilahiyah, temanya adalah tema tauhid, dan hanya ulah mereka saja yang bukan rasul ya, maksudnya yang pengikut-pengikut yang agak kreatif dalam tanda kutip dan dalam tanda kutip yang negatif itu yang mengubah-ubahnya. Nah, Al-Quran tetap sebagai the guardian atau muhaimin yang of the original teaching given to all of them, yang ini lebih tinggi dari original teaching given to all of them, yang menjadi standar untuk kita bisa mengecek apa yang juga pernah diajarkan ke semua ajaran dari kitab-kitab sebelumnya ya, termasuk Taurat dan Injil itu. Jadi kita tidak ada masalah dengan belajar Taurat, kita tidak ada masalah dengan belajar Injil, tapi kita punya sebuah keyakinan bahwa ya Al-Quran ini sebagai the guardian-nya, muhaimin. Jadi ketika ada ayat-ayat kok aneh nih ayatnya yang ada di kitab-kitab lain itu, berarti sudah terjadi penyimpangan tadi. Changes were brought by them itu, not by those prophets. Nah itu yang menjadi poin dari ayat ini. Sekarang kita insya Allah lanjutkan dengan ayat 137. Fa'in amanu al-ayah. Fa'in maka jika amanu mereka telah beriman bimis 5 amantum bih, seperti apa yang telah kalian imani, atau orang-orang muslim atau orang-orang mukmin imani, faqad maka sungguh, atau kalau dibaca diwasolkan faqadih tadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk atau hidayah. Wa in tapi jika tawallau mereka berpaling, fa innama maka sungguh semua mereka, fa innama maka sungguh mereka semuanya fi dalam keadaan syiqaq, perselisihan. Fasayakfikahum maka Allah mencukupkan engkau Rasulullah Muhammad SAW terhadap mereka. Fasayakfikahumullah wa huwa dan dia as-sami' maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Nah, poinnya apa? Nah, percaya ada Al-Quran, percaya dengan Taurat Injil, termasuk yang sudah tidak muridam itu adalah cara beriman yang pertama. Jadi maksudnya Al-Quran ya percaya, terus Taurat dan Injil juga percaya seluruhnya tanpa mengecek kebenarannya atau tanpa mengecek dengan standar versi terakhir dari kitab suci yaitu Al-Quran. Ini yang cara beriman pertama. Lalu cara beriman kedua adalah percaya dengan Al-Quran persis seperti cara kita sebagai umat Islam atau mukmin percaya kepada Al-Quran. Maka inilah yang disebut mendapat hidayah. Jadi percaya kepada Taurat juga, percaya kepada Injil juga, tapi ya kita perlu teliti. Ya, ayat-ayatnya memang ada yang masih murni. Jadi ada yang sudah yang tadi kita pelajari, ada perubahan-perubahan itu. Jadi kita
kita beriman kepada Al-Quran, artinya adalah ya kita juga percaya kepada Taurat dan Injil yang purest parts-nya. Jadi bagian-bagian yang masih murni, yang masih belum diubah-ubah. Nah, ayat ini yang luar biasa adalah merespons ayat sebelumnya kan. Sebelumnya kuno jadilah kalian hudan Yahudi atau Nasoro atau Nasrani tahtadu, niscaya kalian mendapat petunjuk. Nah, ini langsung ayat ini fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau beriman seperti cara orang-orang mukmin beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Jadi petunjuk itu bukan karena jadi Yahudi atau Nasrani, tapi petunjuk itu ya ketika beriman seperti cara orang-orang mukmin itu beriman. Nah, ayat 138, nah ini yang menarik tadi yang kita sempat bahas apa tadi, yang sudah punya KTP yang tertulis di situ agamanya Islam. Ini sangat penting untuk mempelajari ayat ini. Sibghah Allah al-ayah. Sibghah Allah, sibghah itu warna atau celupan atau agama. Terus waman dan siapa ahsanu yang lebih baik minallah dari Allah sibghahnya atau celupannya atau warnanya atau agamanya. Dan kami wanahnu dan kami lahu kepadanya abidun, para penyembahnya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ada kata yang terkait dengan sibghah yaitu sobagho. Ini artinya mencelup atau memberi warna pada kain. Ini fi'il madhi ya. Jadi sobagho. Nah, ini adalah fi'il mahdhuf pada sibghatullah. Jadi sibghatullah itu berarti kalau misalnya fi'ilnya tidak disembunyikan, sobaghonya tidak disembunyikan, maka ayat itu pemahamannya adalah sobaghawahu sibghah. Jadi Allah telah memberi celupan pada kain. Allah telah memberi warna kepada kain dengan sebenar-benarnya. Karena ini kan maf'ul mutlaq ya. Maf'ul mutlaq itu kan enak terjemahnya kan dengan sebenar-benarnya. Walaupun katanya bisa kata akhirnya bisa berbeda-beda. Nah, tapi kita ingat lagi Hamiduddin Farahi tadi kan menyarankan atau merekomendasikan supaya kita menghindari hadab bisa mungkin. Tapi yang menarik dari i'rab Al-Qur'an, belajar dari kitab-kitab i'rab Al-Qur'an yang tadi itu, yang sudah ada contohnya tadi itu, yang sudah sama-sama kita lihat bersama itu, fi'il mahdhuf tadi kan kita juga ketemu dengan fi'il mahdhuf di Millata Ibrahim, terus kita ketemu lagi dengan fi'il mahdhuf di ayat ini, subhanallah. Jadi ini yang menarik ya. Jadi Millata Ibrahim itu kan agama Allah. Tadi kan nattabi'u Millata Ibrahim, sekarang sobaghawahu sibghah gitu. Nah, jadi nyambung gitu. Ternyata yang fi'il mahdhuf yang ada fi'il yang disembunyikan itu nyambung. Jadi agama Ibrahim adalah serupan Allah. Dan ini penjelasan dari Ustaz Nu'man adalah menjadi imagery of baptism. Jadi kalau kita mungkin lihat teman-teman kita yang beragama Katolik itu dibaptisnya kan dengan dibersihkan air di kepala, atau yang beragama Kristen kaki atau bahkan mungkin seluruh tubuh ya ditenggelamkan sebentar gitu ke dalam air. Tapi kalau Islam itu baptisnya dalam tanda kutip ya, baptisnya Islam adalah dengan tidak menyebut nama-nama yang lain selain Allah, hanya Allah saja. Jadi kata Ustaz Uman, the idea of baptism adalah purification of all previous sins. Jadi ide dari pembaptisan adalah memurnikan semua dosa-dosa yang terdahulu, ya kan? Nah, kalau yang kita imani ya menurut Ustaz Uman, the real baptism is sibghah Allah. Jadi baptis yang sesungguhnya adalah Millata Ibrahim. Sibghah Allah yang tidak lain adalah Millata Ibrahim itu. Nah, apa pesannya dari waman ahsanu minallahi sibghah? Siapa yang lebih baik dari Allah celupannya atau warnanya, memberi warnanya. Jadi ini yang akhirnya perlu kita pahami. Kita ini tampak muslim ketika kita sholat, bukan? Ketika kita di misalnya tempat umum, di mall, di jalan raya atau sedang nyebrang, itu kan kita nggak kelihatan bahwa kita muslim, kecuali kalau memang sedang berpakaian dengan pakaian yang menunjukkan muslim. Walaupun itu juga belum tentu juga gitu. We shall be visibly Muslim when we are doing this. Ya, ini yang menjadi pesan yang sangat dasar. Seharusnya orang itu tahu bahwa kita ini Muslim saat kita berbisnis. Seharusnya orang itu tahu bahwa kita Muslim saat kita berjalan.
Seharusnya orang-orang itu tahu bahwa kita ini Muslim saat kita sedang menangani keluhan pelanggan. Seharusnya orang itu tahu kalau kita ini Muslim pada saat kita menjadi pelanggannya itu sendiri. Seharusnya orang-orang itu tahu kalau kita itu Muslim saat kita nyetir. Jadi tidak tidak kecepatan lebih dari 100 atau 120 atau bahkan lebih. Dan ini sekarang mulai mau diterapkan ya. Ya tidak nunggu diterapkan kamera CCTV. Orang sudah tahu kalau kita Muslim dari cara kita nyetir. Jadi pesan dari Ustadz Lukman adalah we are constantly in this color. Inilah luar biasa dahsyatnya sibghatullah, ayat yang tadinya juga saya bingung gitu ya. Oh ada ayat cuma 2 kata terus boleh berhenti gitu. Sibghatullah. Ini apa? Ini pesan ayat ini. Saya pernah dalam keadaan seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'an ya alhamdulillah menarik ya. Jadi ini celupan Allah, warna Allah, baptis dan dalam tanda kutip Islam. Ketika kita sudah berani mencantumkan kata Islam di dalam KTP kita, ya seharusnya itu tadi pesan-pesan dari Ustaz Ahmad tadi itu. Orang-orang bisa melihat bahwa kita ini Islam dari yang tadi itu, dan itu membedakan kita dari teman-teman yang lain. Nah di ayat berikutnya 139, Qul katakanlah Muhammad, atuhajjuna, apakah kalian tidak berdebat dengan kami fillah tentang Allah wa huwa, padahal dia Rabbuna Tuhan kami, wa rabbukum dan Tuhan kamu, walana bagi kami a'maluna amalan kami, walakum dan bagi kalian a'malukum amalan kalian, wa nahnu dan kami lahu hanya kepadanya mukhlisun, tulus. Dari ini ada kata ikhlas ya, mukhlisun, tulus mengabdikan diri. Nah poinnya apa? Nah ini yang menarik, seakan-akan mereka itu mendebat tentang Allah. Qul atuhajjunana fillah. Ya, di ayat itu dikatakan seperti itu. Bukankah selama kita membahas tadi itu ayat-ayat sebelumnya tadi yang diperdebatkan adalah Taurat, Injil, Al-Qur'an gitu. Nah, kita harus ingat lagi yang di ayat sebelumnya juga qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah Allah turunkan itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika mereka mendebat tentang ayat-ayat Allah, yang sebenarnya mereka perdebatkan itu sebenarnya tentang Allah itu sendiri. Lalu poin berikutnya lah dari qulu kembali ke qul. Nah ini sangat luar biasa indahnya Rasulullah sebagai pewaris akhir dari agama Ibrahim ini kembali berkata, karena qul itu adalah qul katakanlah Muhammad SAW. Dulu Nabi Ibrahim juga pernah menangani umatnya gitu. Dan sekarang Rasulullah sebagai penerus agama Ibrahim yang menanganinya. Dulu itu maksudnya adalah, contohnya ada di surat Al-An'am ayat 80 itu wahajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Dan kaum Nabi Ibrahim membantah Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Dan ini kan dahsyat. Jadi terulang lagi bahwa Nabi Ibrahim dulu seperti itu, Nabi Muhammad juga akhirnya mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Jadi sebagai pewaris milata Ibrahim. Nah, Ibnu Asyur itu luar biasa punya 2 argumen yang sederhana tapi sangat indah. Yang pertama adalah ini lana amaluna wala apa tadi? Maaf. Bukan ini. Nah ini wahwa rabbuna wa rabbukum nih. Wahwa rabbuna wa rabbukum. Dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Kalau dia itu Rabb kami dan Rabb kalian, terus Allah sudah pernah menurunkan wahyunya kepada kalian, berarti boleh dong Allah juga menurunkan wahyunya kepada kami. Maksudnya kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah, akhirnya diinformasikan, diberitakan kepada para sahabat dan seterusnya sampai akhirnya kita ikut merasakan. Terus argumen yang kedua adalah yang ini ya, yang lana a'maluna walakum a'malukum. Jika kalian itu favored ya, mendapat kelebihan-kelebihan dari Allah, mendapatkan kelebihan dari apa yang kalian lakukan, boleh juga dong kita juga mendapat kelebihan itu. Yang artinya boleh juga dong kita mendapatkan wahyu turun kepada kami juga pada jalur Rasulullah Muhammad SAW.
Lalu di ayat ini ada mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Konteksnya apa? Kami muslimin, mukminin ikhlas beriman pada previous revelation, kepada Taurat, Injil, dan seterusnya. Justru kalianlah yang tidak ikhlas karena tidak mau beriman pada Al-Quran. Sudah tahu bahwa Al-Quran akan diturunkan, tapi tidak mau beriman. Terus yang menarik juga adalah akhir dari 138 dan 139. Jadi di 138 itu akhirnya abidun, yang di akhir 139 itu kata penutupnya mukhlisun. Ini klop dengan tema ayat masing-masing. Kalau yang di 138 itu kan sibghatullah, celupan gitu kan. Artinya tadi warna kita itu sama, ya Islam itu yang sudah terpatri, sudah stempel di KTP itu. Di masjid ya Islam, di luar masjid ya warna kita ya sama, itu adalah Islam. Dan seharusnya orang-orang tadi di luar sana bisa tahu kalau oh ini Islam, karena dia punya warna keislaman. Terbawa terus, cerupan Allah itu terbawa terus kepada diri kita sebagai ab. Makanya klop. Jadi wa nahnu lahu abidun. Makanya sibghat Allah terus ditutup dengan wa nahnu lahu abidun, karena kita adalah abidun, karena kita adalah ab. Lalu kalau yang 139 itu argumentasi, hujjah. Nah, kita seharusnya ketika berdiskusi kita loyal kepada kebenaran, bukan kepada pride atau ego atau kecintaan kita untuk memenangkan perdebatan. Maka untuk bisa memiliki sikap yang luar biasa seperti ini, sikap di mana kita loyalnya adalah pada kebenaran, maka kita harus punya keikhlasan. Makanya ditutup ayatnya dengan mukhlisun. Makanya ini klop. Jadi indahnya Al-Quran. Jadi penutupnya ini memang klop sesuai dengan konteks ayatnya. Terus ini ada nasihat menarik dari Ustadz Mu'man terkait berdiskusi atau berdebat atau berargumentasi. Ini contoh aja ya, contoh. Tapi ini dari Ustadz Mu'man, artinya memang memberi contohnya seperti ini. Misalnya A dan B berdebat. Terus A menolak apa yang dikatakan oleh B. B punya pendapat, terus A menolak pendapat B. Nah, padahal seharusnya objektifnya adalah A dan B itu akan sampai kepada sebuah kebenaran dengan cara berdiskusi. Jadi mereka sama-sama, sebenarnya orang berdiskusi itu seharusnya punya tujuan yang sama, jadi mereka mencapai sebuah kebenaran yang didapatkan melalui diskusi itu. Tapi tidak selalu bekerjanya seperti itu. Masalahnya kenapa? Karena ketika B berpendapat, terus A menolak pendapat B, ini bisa membuat ego atau harga dirinya B itu terusik. Sehingga B ingin meng-counter, karena B tidak ingin kalah dalam berdebat. Sehingga akhirnya B cari cara untuk membuktikan bahwa pendapatnya itu benar. Nah, cara berdiskusi seperti ini artinya bahwa A dan B itu tidak berdiskusi untuk tidak punya sikap loyal kepada kebenaran. A dan B itu loyalnya kepada harga dirinya, pada kecintaannya untuk memenangkan perdebatan. Dan ini bisa terjadi kepada sesama Muslim, bisa terjadi juga di kalau yang berdiskusi adalah non Muslim, bisa juga terjadi pada saat yang berdiskusi itu Muslim dengan non Muslim. Nah, ketika harga diri terus kecintaan untuk memenangkan perdebatan itu sudah merasuk ke jiwa kita, maka diskusinya sudah, atau jiwa orang-orang yang berdiskusi, maka diskusinya sudah tidak sehat lagi. Jadi ketika kita berdiskusi atau berdebat atau berargumentasi, seharusnya sikap kita adalah seperti ini. I'm not there to defend my notion. Aku berdiskusi ini tidak untuk tujuannya bukan untuk mempertahankan pendapatku. I'm there to present what I'm convinced of. Aku berdiskusi ini tujuannya untuk menghadirkan apa yang saat ini aku yakini. And I'm open to be convinced otherwise. Dan aku juga terbuka untuk diyakinkan dengan pendapat yang mungkin lebih kuat, ya, punya bukti-bukti ilmiah dan sebagainya. Dan ini kita
nggak cukup untuk belajar atau menyimak ini, mempelajari di kesempatan pagi ini, tapi ini perlu latihan. Karena ini nggak mudah, jadi perlu dilatih. Mungkin ta'awud dulu ya, sebelum diskusi ta'awud yang banyak, istighfar yang banyak. Karena dalam diskusi-diskusi nyata itu biasanya pride, ego itu mendominasi, dan itu adalah masalah yang ada di diri kita. Jadi ketika ada orang berdiskusi terus ya kita bisa melihat ya contoh-contoh di YouTube saya kira banyak gitu ya, diskusi yang seperti ini, egonya tinggi, pride-nya tinggi, itu artinya ya berarti ada masalah di dalamnya, ada masalah itu. Sebenarnya the nature of discussion ini seharusnya is not about crushing me or crushing you, mematahkan pendapatku atau mematahkan pendapatmu, tapi seharusnya nature of discussion itu is about arriving together at the truth. Jadi justru bekerja sama. Jadi orang-orang yang berdiskusi A dan B tadi itu seharusnya sedang bekerja sama untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan apa yang sudah mereka pelajari. Dan kadang ada yang belajarnya sudah banyak, kadang ada yang belajarnya belum banyak. Jadi seharusnya yang belum banyak juga bisa legowo gitu ya, bisa oh ya itu aku belum tahu. Jadi bukan terus belajarnya baru sedikit terus wah ternyata dia punya pendapat, padahal itu bukan pendapatnya dia, itu padahal hasil belajar dari banyak kitab yang sudah dia baca, terus juga referensi dari mana kitab itu semuanya sudah ada, tapi gara-gara punya pride, terus wah harus dilawan gitu ya. Enggak, ini pokoknya harus pendapatku yang benar gitu kan. Tidak peduli dia sudah baca 1000 kitab, pokoknya aku pendapatku harus benar, harus aku bela. Nah itu sudah berarti sudah punya masalah di dalam diri. Jadi tidak mau melihat fakta-fakta yang ada, ternyata juga ada yang seperti itu dan sebagainya. Yang juga menarik ini masih kelanjutan dari diskusi itu butuh keikhlasan. Bisa jadi A dan B itu belum mencapai kata sepakat, itu nggak masalah. Jadi itu santai aja, itu enak gitu. Jadi A masih bertahan dengan pendapatnya, B masih bertahan dengan pendapatnya, itu masalah, tidak masalah, it's okay gitu. Pendapat A tetap pendapat A, pendapat B tetap pendapat B. Mungkin datanya belum banyak, mungkin kitab yang dibaca belum banyak, belum cukup, atau memang mungkin dua-duanya memang benar. Jadi itu lebih baik daripada kalau kita harus menyimpulkan, harus hanya satu pendapat. Pokoknya harus antara pendapat A dan B itu mana yang akhirnya kita pilih. Kita harus menyepakati yang mana nih. Ya nggak harus. Kecuali kalau itu dijadikan dijadikan langkah maju atau untuk eksekusi atau implementation memang harus ada yang mengalah gitu. Mungkin memang oke, kita coba yang ini, yang A legowo, ya kita coba deh dengan pendapat kamu. Siapa tahu it works gitu. Ternyata nanti setelah 1 bulan atau mungkin di setengah bulan sudah ada tanda-tanda ini gagal. Ternyata terbukti salah ini. Ya udah kita meeting gitu kan. Kayaknya kita pakai pendapat A aja deh. Kayaknya pendapatku kayaknya ini ada catatnya nih. Ada yang belum aku perhatikan secara lebih rinci. Nah itu kan lebih enak gitu. Daripada harus memaksakan pendapat salah satu. Dan yang parah, ini contoh yang tidak ikhlas yang parah itu adalah ketika A atau B itu lalu bicara pada diri sendiri atau bicara pada kubunya, kubu yang mendukungnya. Pokoknya kita nggak akan bicara dengan orang itu lagi lah. Itu memalukan sekali kalau kita mau bicara ke mereka. Itu the ikhlas is gone. Jadi sudah nggak mukhlisun lagi. Ini sangat dahsyat ya, powerful sekali. Lalu kita lanjutkan dengan ayat 140. Am taquluna al-ayah, itu sudah kita baca. Am taqulun ataukah kalian yaitu di Nasri Madinah saat itu taqulun berkata inna bahwa sungguh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbad dan anak cucunya kanu adalah penganut Hudan au Nasoro, Yahudi atau Nasrani. Qul katakanlah Rasul Muhammad SAW, antum apakah kalian a'lamu yang lebih tahu atau amillah atau Allah yang lebih tahu. Waman dan siapakah azlamu yang lebih zalim mimman dari orang yang katama menyembunyikan syahadatan kesaksian aindahu yang ada padanya minallah dari Allah. Wama dan tidaklah Allah dighafilin lengah atau lalai amma dari apa ta'amalun yang kalian kerjakan. Jadi argumen bahwa Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani,
Itu jelas di Ali Imran 62, wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Yahudi dan Nasrani itu mengklaim Ibrahim? Tidak mungkin. Jadi Nabi Ibrahim tidak mungkin Yahudi, Nabi Ibrahim tidak mungkin Nasrani. Nabi Ibrahim ya, he is the man of Islam. Maka ayat ini menambahkan kebenaran itu. Waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Jadi mereka itu punya buktinya, tapi mereka sembunyikan. Taurat menyatakan yang sebaliknya, tapi mereka sembunyikan. Injil menyatakan yang sebaliknya, tapi mereka sembunyikan. Nah, ayat-ayat ini ada ayat-ayat di Bible Hebrew yang mengakui bahwa Al-Quran itu menyatakan dan menolak apa yang mereka katakan. Jadi kata Ustadz Nu'man, your own book is refuting you. Jadi mereka punya pendapat atau mereka mengubah-ubah itu, terus kitab mereka sendiri menolak mereka sendiri. Tapi mereka lah yang menyembunyikan bagian-bagian yang ditolak itu. Bukan hanya tentang akan datangnya Muhammad, itu yang mereka tolak sebagai Rasul terakhir, tapi juga tentang gagasan buatan mereka sendiri yang ditolak oleh kitab mereka sendiri. Makanya ayat ini bertambah dahsyat kan. Waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani Madinah saat itu ya, mungkin mereka berpikir bahwa Muslim tidak tahu apa yang mereka lakukan, mengubah-ubah, menyembunyikan itu. Karena Muslim tidak punya akses ke kitab mereka, atau karena Muslim tidak tahu bahasa Hebrew. Tapi Allah membuat Muslim tahu. Allah membuat kita tahu karena Allah itu tidak lengah dan tidak Allah itu bighafilin, lengah atau lalai amma ta'malun, terhadap apa yang mereka lakukan dengan sengaja, berarti ta'malun, karena bukan taf'alun kan. Kalau taf'alun kan seperti nafas. Jadi kayak nggak sengaja, tapi mereka ta'malun, jadi mereka melakukan dengan sengaja. Nah, sekarang ayat terakhir, insyaallah, tilka ummatun qad khalat laha makasabat wa lakum makasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Tilka itulah ummatun, umat qad yang khalat, setelah berlalu, laha bagi mereka. Ini mungkin menarik ya, karena laha kan lahu dia laki-laki, laha biasanya dia perempuan. Nah, kok bisa laha gitu kan? Karena ha itu kan untuk feminin atau muannats. Jadi kan tadi ada ummatun. Tadi kan ada ini tilka ummatun akhirnya tak marbutoh. Tak marbutoh berarti kan feminin atau muannats, jadi laha. Jadi artinya bukan bagi dia perempuan, tapi bagi mereka. Bagi mereka kasabat yang telah mereka usahakan, walakum dan bagi kalian kasabatum yang telah kalian usahakan, wala dan tidaklah tusaluna kalian dimintai pertanggungjawaban amma tentang apa kanu yang dahulu biasa ya'malun mereka kerjakan. Nah, ini menarik kalau kita buka Mushaf Al-Quran halaman 20 dan 21 ya. Ini sama kan, persis ayat terakhirnya. Tilka ummatum qad khalat laha makasabat wa lakum makasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Yang sudah hafal ya, sudah enggak ada masalah dengan itu, sudah tahu. Memang di bagian akhir halaman 20 dan 21 itu ayatnya sama persis. Terus masalahnya adalah apakah artinya juga sama persis. Nah, ayat yang terulang itu ya masing-masing punya konteksnya masing-masing. Dan itu mengubah cita rasa ayat itu. Cita rasa, arti, impact dari ayat itu. Dan ya kita sudah tahu berkali-kali mungkin di story morning sudah sering kita sebutkan bahwa kita tidak mempelajari ayat in isolation, ya kan, tidak menyendiri. Pasti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya atau mungkin ayat sesudahnya dan seterusnya. Jika ayatnya ini ayatnya artinya sama ya tidak perlu diulang. Kalau artinya sama persis, tapi ini punya konteks masing-masing. Nah, konteksnya apa? Yang di halaman 20 itu terkait dengan actual history. Jadi kan saat maut menjemput Israel atau Yakub, itu kan dia kuntum syuhada id hadar Yakub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, itu kan. Apa yang kalian sembah sepeninggalku, mereka menjawab qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, Tuhan yang esa wa nahnu lahu muslimun. Itu actual yang terjadi. Sementara yang di ayat di halaman 21 akhir ayatnya sama persis, tapi konteksnya adalah konteks khayalan, khoyali tentang sejarah itu.
Jadi ini berupa pertanyaan, am taquluna inna Ibrahim, ataukah kalian Yahudi dan Nasrani mengatakan ya am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah, ya kan, waman atlamu man katama syahadatan ain tawqa. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Jadi ini menghayal bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Ini delusion. Jadi penutupnya sama tapi konteksnya berbeda. Jadi cita rasa, arti, makna dari ayatnya jadi beda. Karena yang di akhir halaman 20 itu terkait sejarah aslinya, yang akhir 21 terkait khayalannya. Ini tadi ya, ini sudah kita bahas. Ini yang ingin dinasihatkan Ustadz untuk para pembelajar Al-Quran. Ustadz ingin mengingatkan diri sendiri maupun mengingatkan para pembelajar Al-Quran, yaitu bahwa kadang-kadang kita mempelajari hal-hal tertentu dalam Al-Quran, begitu halusnya, begitu dalamnya, begitu filosofisnya bahkan, dan justru dengan itu kita mudah kehilangan fakta bahwa tujuan Al-Quran itu adalah untuk membuat transformasi di dalam diri kita. Jadi refleksi kajian-kajian yang dalam Al-Quran itu ya nggak ada masalah, gitu. Oke-oke saja. Karena itu membuat kita menjadi humble, ya, menjadi rendah hati di hadapan Allah. Dan ketika kita menjadi rendah hati di hadapan Allah, kita seharusnya kan menjadi hamba yang lebih baik. Bahkan insight-insight yang luar biasa dari Al-Quran itu kadang punya tujuan yang justru lebih sederhana, supaya kita bisa menikmati sujud kita. Jadi ketika kita belajar Al-Quran tapi terus sujudnya nggak tambah nikmat, jadi itu kan jadi pertanyaan. Terus kita tidak menjadi hamba yang lebih baik, itu jadi pertanyaan. Ketika kita tidak mewujudkan sibghah Allah, tapi celupan Allah, warna Allah itu jadi pertanyaan. Ketika orang tidak tahu bahwa kita Islam, saat kita berada di public area, nah ini yang jadi tantangan ya, termasuk diri saya masih perlu berlatih setiap hari untuk membuktikan bahwa celupan Allah itu tidak hanya tampak ketika kita ada di masjid dan sedang melaksanakan sholat jamaah. Terus afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, tadabbur itu membuka hati, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci. Statement yang menguatkan tadi ya, simple reminder dari Ustadz Nu'man. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari Al-Quran dan menunjukkan celupan Allah itu dimanapun kita berada. Saya kira ini dulu sementara. Saya kembalikan ke Mbak Nur Azizah. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Heru, jazakallah khairan. Luar biasa ya. Jadi hari ini cerita tentang satu bagian satu tentang Ibrahim. Kalau dulu saya ingat tuh sekolah nyebut agama Nabi Ibrahim tuh agama tauhid gitu ya, Mas. Agama tauhid yang kemudian dijelaskan, disempurnakan di dalam Al-Qur'an bahwa yaitu bagian dari muslim, itu wajah muslim kayak gitu. Jelas banget ya teman-teman semua penjelasannya. Boleh untuk yang ingin bertanya teman-teman di kolom komen atau raise hand ya. Nanti kita buka speakernya gitu, mic-nya. Sebelumnya mungkin kita lihat dulu di sini ada satu respon dari Mbak Siti nih, Mas Heru, tentang tentang bagaimana dulu Mbak Siti memahami beberapa ayat juga susah gitu, karena diceritakan perjalanan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, menyembah matahari atau bintang. Jadi dalam belajar Al-Quran, kalau sulit diterima akal, kita harus kritis ya, dan belajar lebih dalam. Terima kasih Mbak Siti sharingnya. Kemudian di sini Aziza mau menyapa ada Bang Safik. Kemudian ada Bang Hanif, masih ada ya Bang Hanif? Ya. Gimana Bang Safik sama Bang Hanif?
Adakah tambahan? Kalau dari saya sih tambahan nggak ada ya, karena ini materinya udah luar biasa. Cuman tadi mohon maaf agak beberapa part yang saya terputus-putus tadi, kayaknya sinyal di sini agak gangguan juga. Tapi sebelumnya jazakumullah khairan katsir buat Pak Heru yang udah memberikan insight-nya gitu ya terhadap juz 1 ini. Dan ya, saya pikir salah satu pesan penting bagi kita, apalagi di bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bagaimana tadi kita harus terus berupaya, berusaha untuk menunjukkan warna tadi gitu ya. Saya juga sempat ada gitu di fase yang sama kayaknya di apa yang dialami oleh Pak Heru gitu, Pak. Ini ayatnya cerita tentang apa sih gitu, Allah. Dan dulu ketika saya pernah bertanya gitu ya ke mentor saya dulu, penjelasan itu masih kurang pas. Dia waktu itu menjelaskan, kalau saya nggak salah ingat itu kayak berpegang pada tali agama Allah aja gitu loh. Tapi kayaknya masih kurang ngena gitu. Nah makanya alhamdulillah terima kasih nih atas sharingnya pagi ini. Jadi bagaimana kemudian kita harus tetap menunjukkan warna kita, bukan hanya pada saat ibadah pada Allah saja, tapi bagaimana warna itu terus tercermin dalam keseharian kita juga gitu. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berperilaku pada sama manusia gitu dan seterusnya. Mungkin dari sekian banyak penjelasan Pak Heru tadi, salah satu yang paling mengena dan menancap dan menjadi PR juga bagi saya kayaknya di bagian yang itu tuh, bagian yang kita sibuk Allah tadi itu gitu. Dan bahkan di kayak ditantang lagi gitu kan sama Allah, waman ahsanu minallahi sibgha ya. Jadi dan apakah ada gitu yang lebih baik dari sibghahnya daripada sibghahnya Allah gitu. Jadi itu jadi kayak challenge juga buat kita di zaman ini juga gitu, dimana kalau kita lihat kan banyak banget ya, terutama influencer yang ada saat ini, setiap ada kejadian apa gitu kan berkomentar dan seterusnya. Nah, jadi kayaknya sekarang itu yang namanya agama itu udah kayak abu-abu aja gitu. Pokoknya yang penting banyak apalagi anak muda sekarang itu, yang kalau yang saya rasakan itu mereka cuma berpikir bagaimana pokoknya jadi orang baik aja, nggak peduli agama lu apa gitu. Nah, padahal di samping menjadi baik itu ya kita juga harus menunjukkan bahwa inilah warnanya Islam gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi starter yang baik juga di bulan Ramadan ini, supaya kita bisa dapat terus memberikan warna yang pas. Sebenarnya mungkin ini akan menjadi bisa menjadi bahasan juga gitu ya di selanjutnya, ketika Allah memilih kita sebagai umatan wasatan itu. Ketika Allah memilih kita sebagai umat pertengahan itu, ya seperti apa seharusnya seorang muslim. Itu aja mungkin Pak, tambahan sedikit dan komentar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Syafiq. Oh ya, di sini juga ada Pak Didit sama Bang Hanif. Bagaimana? Ya. Ada, silahkan ya. Terima kasih Mbak Azizah atas kesempatannya. Saya tadi juga nyimak dari yang disampaikan Bang Heru, sangat menarik sekali. Apalagi ada bagian yang terkait nama saya gitu ya. Ya ini nama Hanif. Saya dulu waktu SD SMP juga kalau baca ketemu itu langsung saya cari terjemahannya, saya lihat footnote-nya gitu kan. Nah itu sangat menarik gitu ya. Jadi kalau yang saya ada mushaf dulu hadiah teman umroh gitu kan, ada mushaf yang ada kanannya itu tafsir As-Sa'di. Jadi Hanifan itu kata di tafsir As-Sa'di, ma'ilan anil batili ila dinil haqqi. Yaitu cenderung condong kepada dari kebatilan ke agama yang benar. Di mana? Jalalain juga sama, ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Jadi dia itu cenderung dari agama-agama seluruhnya kepada agama yang lurus, yang benar. Jadi memang tema Al-Fatihah dan Al-Baqarah, Ali Imran itu
sangat berkaitan. Kalau di Al-Fatihah itu kita kan terakhir bacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ya. Nah, al-maghdub itu di Al-Baqarah dijelaskan banyak. Karena al-maghdub ini kan tentang orang-orang Yahudi ya. Dan salah satu pride-nya orang Yahudi itu adalah mereka adalah Bani Israel atau keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka ilmunya banyak. Kalau Ustaz Numan itu sering menggambarkan orang Yahudi itu orang yang sangat rasional, orang yang sangat intelektual begitu ya. Sebaliknya Ad-Dallin ini itu digambarkan itu banyak diceritakan nanti di surat Ali Imran ya, tentang keluarga Imran. Imran itu ayahnya Maryam, Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau di kajian itu salah satu tema yang mungkin banyak disampaikan Ustaz Numan itu munasabah, keterkaitan. Di Quran itu kalau dibaca itu sampai sini kayaknya udah selesai. Nah, terus lanjutannya diterangkan berikutnya sampai begitu terus ya, sehingga bagi yang tertarik kalau hanya sepintas ya mungkin kalau di Al-Bayyinah TV itu concise commentary, kalau pengen lebih dalam diperlu begitu. Nah ini saya poin yang mungkin tadi terkait debat ya di bagian akhir itu benar yang disampaikan Bang Heru. Kita ini senang debat tapi agak males belajar gitu aja. Kalau saya maksudnya menyaksikan gitu ya tentang misalkan awal Ramadan itu. Wah itu ramai sekali di WA, di Facebook gitu ya. Tapi sebenarnya di balik perdebatan itu ada ilmunya sebenarnya. Yang kalau kita bisa ambil itu, kita bisa mendapatkan manfaat. Tapi kalau kita hanya dapat emosinya gitu ya, dapat gelutnya itu, duel itunya gitu. Itu hanya merusak hati, maksudnya membuat hati kita keruh. Sebenarnya ada ilmu yang saya dulu ikut kajiannya Ustaz Samsudin Arif yang beliau di INSIS itu, ada ilmu para ulama yang agak kurang diwariskan ke kita, itu namanya adabul bahth wan nazar ya. Itu ilmu perdebatan. Karena dialog-dialog di Al-Quran itu banyak yang kalau pakai ilmu mantik atau ilmu perdebat itu kita bisa ambil poin-poinnya dan kita bisa belajar banyak dari situ dan tadi ya mengambil mana yang benar. Kan ada 3 kelompok itu dalam perdebatan itu ada 3 kelompok. Yang pertama mereka akan subjektivisme. Jadi udahlah benar menurut aku, benar menurut kamu. Udah kita nggak saling ganggu gitu. Agamaku begini, agamamu begitu. Kemudian yang kedua ada namanya ala adriyah atau agnostik. Kebenaran itu ada, tapi saya nggak tahu. Kamu juga nggak tahu. Nggak usah mengklaim kalau kamu tahu atau saya tahu. Atau yang terakhir itu nihilisme. Itu kebenaran itu nggak ada. Nah yang dibahas Bang Heru hari ini, apakah Nabi Ibrahim itu Judaisme atau Kristianiti? Nah itu kalau di Al-Quran jelas. Ya. Di Al-Quran kata Alul Haq bahwasanya hakikatul asya thabitah wal ilm biha mutahaqqik. Khilafan lis-sofasta ya. Itu kata salah seorang ahli ulama bahwasanya hakikat sesuatu itu sabit tetap. Dan ilmu itu memverifikasinya. Dan kita berselisih dengan para sofis, ya, para ahli retorikanya bangsa Yunani dahulu begitu. Nah itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi ini sebagai titik awal hari pertama Ramadan. Semoga tidak hanya intelektual kita yang meningkat, tapi juga spiritual kita. Ya. Karena kita di antara maghdub dan al-dhalin. Kita adalah umatan wasaton yang nanti akan jadi bahasan di juz kedua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bang Hanif. Oke. Kalau dari Pak Didit bagaimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi dikasih kesempatan ini sambil di jalan nih, maaf nih. Ini tadi saya juga nyimak pemaparannya Pak Heru, bagus banget ya. Ini detail gitu sambil ngelihat Ustaz Numan alihkan versi Indonesia. Cuman
nambahin dikit aja yang tadi saya jadi keingetan gitu. Kayaknya bagus di-share, mungkin belum banyak yang tahu juga. Jadi saya pernah dengar dari Ustadz Salim Filah tentang yang tadi kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu kan ternyata itu sejarahnya dulu dibikin oleh orang-orang yang memang bukan dari Islam gitu. Itu seakan-akan Nabi Ibrahim itu tauhidnya nggak lurus, akidahnya nggak lurus gitu. Tapi sebenarnya yang dilakukan seperti yang dijelaskan tadi gitu. Sebenarnya memberi contoh gitu kepada orang-orang, jadi menyamakan frekuensi dengan umat pada saat itu. Karena kalau dijelaskan langsung mungkin mereka nggak langsung paham, tapi ketika dikasih contoh, Nabi Ibrahim berpura-pura seperti madinya, seperti yang dilakukannya, karena kan mencari ini matahari bukan gitu. Jadi di situ ada satu kaidah dari fikih dakwah yang itu juga kalau di Nusantara itu dari Salim Filah itu bagus banget, mungkin saya share sedikit. Jadi diterapkan oleh para wali songo pada zaman dahulu. Itu ketika ramai mengenai perdebatan wayang itu gimana sih halal atau haram gitu. Nah, itu sebenarnya itu adalah salah satu fikih dakwah dari para wali atau Sunan Kalijogo waktu saat itu mengusulkan di rapat para wali. Jadi rapat menurut Ustadz Salim Filah itu sejarahnya para wali itu syuro mengadakan musyawarah sebulan itu satu kali pada malam Jumat Kliwon. Nah, itu dibelokkan oleh orang-orang yang kejawen atau yang bukan orang Islam itu seakan-akan malam Jumat Kliwon itu penuh dengan mistis, padahal itu malah malam yang penuh berkah, karena pada saat itu para wali berkumpul semua untuk bermusyawarah menentukan langkah dakwah apa ke depannya yang akan dilakukan terutama untuk di tanah Jawa ini. Nah, pada saat itu diusulkan gimana kalau kita pakai wayang. Nah, yang lain nggak setuju, terutama Sunan Ampel, Sunan gini kan lurus tidak. Dia masa wayang tuh dari Hindu gitu kan. Terus cara ceritanya juga nggak benar gitu. Masa ada Drupadi yang poliandri punya suami 5. Jadi ceritanya salah satu saudaranya itu yang menikah, Bima, Arjuna dan sebagainya itu, yang 5 bersaudara itu dikasih wasiat, kamu kalau punya sesuatu itu harus saling berbagi, termasuk ketika menikahi Drupadi harus berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Jadi itu sangat cerita yang bukan Islam banget gitu. Tapi Sunan Kalijaga bersikukuh dan pendapatnya ini justru kita harus masuk ke masyarakat dengan cara dakwah seperti ini gitu, karena orang Jawa itu senang cerita yang seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya masuk dengan cerita itu tapi diislamkan. Jadi nggak ada yang cerita-cerita yang bertentangan dengan syariat Islam dihilangkan. Lalu penggambarannya pun tidak boleh seperti manusia gitu. Karena kan kalau di situ yang satria itu matanya sipit gitu, artinya menjaga pandangan, mulutnya kecil, menahan, tidak banyak bicara, perutnya kecil, tidak banyak memakan, tidak rakus gitu kan. Lalu yang penjahatnya, yang tokoh antagonisnya digambarkan sebaliknya kan, raksasa Siputo itu matanya besar, mulutnya besar, perutnya juga besar gitu. Itu kan manusia yang benar kan nggak ada yang bentuknya seperti itu gitu. Akhirnya diterima dan bisa jadi wasilah dakwah untuk rakyat Jawa. Banyak yang dapat hidayah masuk Islam karena dengan wasilah wayang tersebut gitu. Dan karena pada saat itu juga, pada saat membuka pertunjukan itu, ketika pertunjukan pertama ramai, itu nggak langsung diselesaikan, tapi kayak cerita sekarang serial gitu, to be continue. Wah, penasaran kan? Lalu di malam berikutnya yang datang lebih banyak. Nah, tapi pada saat yang banyak datang itu syarat nih kalau masuk, kalau mau nonton wayang harus baca ini dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya banyak yang masuk Islam dengan wasilah wayang tersebut. Jadi itu salah satu fikih dakwah yang bisa diambil. Jadi kita nggak semata-mata menyalahkan pendapat orang lain. Oh ini kalau kita nggak tahu sejarahnya ya, wayang itu haram gitu, nggak sesuai Islam. Tapi kita lihat ternyata zaman dulu itu digunakan untuk apa gitu. Salah satu wasilah aja. Mungkin gitu aja tambahannya. Yang lain sih udah bagus banget. Saya refresh pemahaman tentang Nabi Ibrahim dari pemaparan Pak Heru tadi. Jazakallah khairan Pak Heru, semua tim pada pagi ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Kak Didit. Jazakallah khairan. Oke teman-teman, boleh satu lagi ya kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan silahkan.
saya tunggu sambil mau sedikit pengumuman. Jadi insya Allah kita akan mengadakan story morning atau sharing subuh Ramadan ya namanya sekarang. Itu 30 hari ke depan. Jadi teman-teman yang punya waktu, yang bisa gabung, silahkan saja, gabung saja. Insya Allah banyak sekali yang bisa kita diskusikan bersama, yang bisa kita kaji bersama, dan bisa kita saling tanya satu sama lain di forum ini. Teman-teman, ditunggu ya. Kedepannya silahkan bergabung, kayak gitu. Oke. Kemudian satu lagi, jadi selain sharing subuh Ramadan di NAK Indonesia juga ada namanya MFA, kegiatan My Favorite Ayat. Jadi kalau teman-teman punya favorit ayat gitu kan, kemudian ingin ditulis dan disampaikan ceritanya, hikmahnya, kaitannya sama kehidupan teman-teman, itu boleh kirim tulisannya ke NAK Indonesia. Nanti insya Allah setiap hari juga akan dipublish satu tulisan di blog NAK Indonesia dan disebarkan juga di sosmed NAK Indonesia yang lainnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke. Kalau memang tidak ada lagi diskusi, Aizah minta lagi kepada Mas Heru ya untuk mungkin menanggapi tadi dari teman-teman, ada Bang Safik, tadi Pak Didit sama Bang Hanif, dan nanti diakhiri dengan closing statement-nya. Silakan Mas Heru. Ya, terima kasih banyak nih Bang Syafiq. Kita sama ya Bang, jadi artinya punya kesan mendalam dengan sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Dan ini butuh latihan terus-menerus, saya kira tidak gampang karena celupan Allah itu ketika kita sudah dibaptis dalam tanda kutip ya dengan celupan Allah itu, dengan millata Ibrahim itu butuh pembuktian. Jadi untuk membuktikan itu ya butuh latihan. Latihannya ya banyak banget kan latihannya. Bagaimana kita nyetir gitu kan, bagaimana kita berhadapan dengan orang, bagaimana ketika kita dihina, respon kita gimana, bagaimana kita menghadapi kemenangan, bagaimana kita menghadapi kekalahan, bagaimana kita melayani pelanggan dan seterusnya. Banyak bagaimana sikap kita terhadap orang tua, bagaimana kita mendidik anak. Begitu banyak yang perlu dibuktikan dan begitu banyak yang perlu kita latih. Terus Bang Didit ya, terima kasih juga. Jadi sebenarnya kita tidak ingin mendiskreditkan mungkin kelompok mungkin yang tidak percaya dengan Wali Songo atau tidak suka dengan wayang, tujuannya bukan itu. Kalau nggak salah story morning beberapa hari yang lalu ya, itu ada Mas Guru Gilik kalau nggak salah ya, yang background-nya ada wayang gitu. Jadi itu juga pernah ada guyonan juga ya, wayang yang tipis itu kan aman. Jadi kalau yang berbentuk itu kan kayak patung. Jadi itu yang sudah pasti nggak inilah. Ya kita takut terjerumus kepada idols, tapi kalau tipis gitu oke gitu kan, nggak mungkin wujud gitu, nggak mungkin bernyawa gitu. Jadi ya macam-macam ya, tapi kita membahas itu, tapi memang kita membahas poinnya apa. Jadi tadi Mas Didit, Bang Didit terima kasih sekali, insight-nya luar biasa kan, karena untuk dakwah kita perlu memahami situasi umat seperti apa gitu. Kalau istilahnya kita masuk ke sana blusuannya itu kan pakai metode gitu. Jadi tidak bisa asal blusuan terus kita masih pakai bahasa-bahasa yang berasal dari langit murni ya, tanpa kita kemas, tanpa kita kan harus ada packaging. Dakwah itu ada packagingnya supaya bisa lebih mengena itu seperti apa. Terus saya pikir itu cuma 2 tadi ya. Terus yang akan menjadi penutup, insya Allah ini saya juga mohon maaf belum sempat belajar lebih lanjut dari yang lain, karena kan kita komunitas Noman Alikhan tidak ya oke, kita memang belajar, Ustadz Muhammad juga sudah sangat luar biasa penelitiannya terhadap Al-Quran, tapi kita tidak menutup diri untuk belajar dari ustadz-ustadz atau ulama yang lain, apalagi kalau ulama ya, kata Ustadz Muhammad kan ulama itu kalau kita belajar dari ulama termasuk seperti tadi yang saya sebut salah satu gurunya tadi yang ada di London itu Syekh Dr. Muhammad Akram Nadwi itu
itu kan serasa kita kalau belajar sendiri butuh 15 jam gitu kan. Kalau belajar sama ulama itu kita cukup 1-2 jam. Jadi dipercepat, jadi dipermudah. Nah, ini saya akan tutup dengan ada yang menarik, yang itu berasal dari, kita tadi belajar tentang hujjah ya. Salah satu yang kita pelajari kan hujjah. Kita juga tahu hujjatul Islam, ya kita tahu lah siapa dia gitu. Hujjatul Islam terkenal dengan hujjatul Islam. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah punya komen terhadap salah satu ayat ya. Maaf ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini akan saya. Kalau sekarang sudah slideshow nggak? Sudah. Sudah ya, sudah besar ya, sudah full ya. Sudah nah, full. Ini nasihat yang terutama untuk yang, tapi ini menarik ya, menarik ini karena kata-kata Al-Ghazali makanya luar biasa ya. Jadi lebih ngeh kita, lebih paham kita betapa beliau itu memang hujjatul Islam. Jadi kan ceritanya gini, ada yang mungkin menganggap atau ada yang mungkin merasa bahwa karena dia anak profesor atau anak dosen senior atau anak kiai atau anak ulama, maka sudah pasti dia juga ulama. Anak kiai itu sudah pasti Gus, tapi ya belum tentu kiai gitu kan. Anak dosen, anak profesor, siapapun lah ya, yang orang-orang berilmu tinggi ya, anaknya tetap harus belajar gitu kan. Salah satu contohnya misalnya yang kita kenal, saya kira kita kenal sekali, Gus Baha itu kan juga di keluarga beliau ada tradisi setidaknya hafal Quran kan. Jadi dari ayah beliau, kakek beliau, terus terus sampai ke atas itu ada tradisi hafal Quran 30 juz sampai ke Gus Baha, sampai ke pernah ada yang lucu juga kan ketika kalau Gus Baha nggak hafal 30 juz, maka itu menjadi menjadi penanda mulai merosotnya kualitas generasi gitu. Jadi supaya tidak ingin dijadikan tanda itu kan berarti ya harus hafal 30 juz, terus dengan izin Allah gitu kan, dengan bantuan Allah dan seterusnya ke putra beliau dan seterusnya. Nah, yang menarik terkait laha maka sabat walakum maka sabetum itu usaha kita itu jadi penting. Jadi Gus Baha anaknya kiai dan cucunya kiai dan seterusnya gitu, ulama ya. Terus tapi kalau tidak berjuang, tidak mondok, tidak belajar Quran, tidak ngafalin Quran, ya itu jadi nggak penting. Karena yang penting menurut Al-Ghazali adalah usahamu, kasbuka atau kasbuka. Nah, yang menarik itu hujahnya Al-Ghazali itu ini. Ahum yasfa'una bi akli abaihim wala yakulun. Apakah mereka itu berani mengandalkan dalam tanda kutip syafaat atau mereka berani merasa kenyang dari makanan ayah mereka sedangkan mereka sendiri tidak makan. Ini misalnya kita sedang nggak puasa, sedang misalnya ini contoh aja ketika sedang tidak berpuasa, kita ngelihat ayah saya sudah makan, apakah kita berani untuk menyatakan ayah sudah makan, berarti aku juga sudah merasa kenyang. Ya cukup ayah aja yang makan. Nah, aku tidak perlu makan. Artinya kalau mereka mau jadi alim, ya mereka harus belajar. Tidak bisa mereka terus ayah saya sudah alim, nggak perlu. Misalkan turunannya ayah saya. Nah, ayah saya sudah alim, saya udah pasti alim. Namanya juga gennya kan ada di saya. Ya nggak gitu. Makanya ini menarik kan. Jadi menarik dan agak-agak lucu sebenarnya kan. Hujahnya Al-Ghazali itu. Ayah saya kan udah makan. Ya udah, saya nggak perlu makan. Nah gitu kan. Jadi ya nggak gitu kan. Jadi ayahnya alim, terkenal kealimannya, anaknya mengandalkan kealiman ayahnya dan tidak giat atau bahkan tidak pernah belajar, ya berarti ini nggak ada kasbunya. Jadi dan kasbu itulah yang penting. Nah, terus satu lagi yang untuk penutup, ini yang tadi kita juga sudah tadi sedikit bahas khayal, yang khayal imajinasi tadi, delusion ya dari Ustadz Nu'man menyebutnya delusion. Itu kadang-kadang ketika kita sudah mempelajari agama, terus pelajari doa-doa, terus kita berdoa sesuatu, terus terjadi ya terkabul. Itu kadang-kadang kita terperosok ke dalam khayali. Artinya kita berdoa dengan luar biasa, dengan adab yang juga luar biasa, memuji Allahnya banyak, terus habis itu doanya gitu kan. Yang dianjurkan ulama kan seperti itu kan, bukan langsung doa. Jadi memuji dulu ya, memujinya banyak dulu.
baru setelah itu doa. Tapi setelah doa itu dikabulkan, terus kita merasa ini doa saya, ya ini karena saya doa ini dikabulkan. Itu kita perlu hati-hati karena itu kita bisa terperosok kepada mendewakan diri sendiri. Nah, ini kita perlu hati-hati. Karena pertanyaannya ini lagi-lagi Al-Ghazali, ini memang namanya Hujatul Islam yang luar biasa. Nah, kalau orang sudah terperosok seperti itu, apakah dia nggak mikir zamannya dia sama sekali belum bisa berdoa, dia sudah dapat kok rezeki dari Allah. Ya itu terus gimana itu penjelasannya, gitu kan? Itu pertanyaannya dari Imam Al-Ghazali. Nggak bisa berdoa itu saja, itu gara-gara Allah kasih hidayah. Nah, kalau Allah nggak kasih hidayah gimana? Emang dia bisa berdoa, ya kan? Nah, jadi poinnya adalah ya doa itu ibadah. Ibadah adalah bagian dari kasbuka itu tadi. Kembali lagi ke kasbuka. Jadi kita ketika ikhtiar ya berdoa. Berdoa seperti ibadah. Dan doa itu menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri hanya Allah. Qiyamu binafsi. Jadi kita tidak boleh mencoba-coba mengalahkan Allah dalam hal bahwa kita tidak bergantung kepadanya. Karena doa itu juga bagian dari ibadah dan doa itu juga bagian dari kasbu tadi. Jadi kasbu ini menjadi penting karena itulah yang akan insya Allah juga nanti kita akan catatan amal kita kan yang dari situ juga kan, dari kasbu-kasbu yang kita lakukan, dari ikhtiar kita, dari doa kita dan seterusnya. Saya kira itu penutupnya Mbak Nur Azizah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah hari ini lancar. Ini hari perdana ya dari sharing subuh Ramadan. Sekali lagi teman-teman ditunggu setiap harinya, setiap paginya jika sempat. Langsung saja gabung di Zoom kami, gitu ya, di Zoom Nak Indonesia. Kita sama-sama diskusi Al-Quran setiap paginya. Semoga Ramadannya lancar-lancar teman-teman semua dan semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kita langsung tutup saja pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.